Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah diagnosis kesulitan belajar merupakan salah satu mata kuliah wajib yang mesti diambil oleh mahasiswa program studi di bidang konseling, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguluan, Universitas Lamsek dan Jambi Etudi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yang mana capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendiagnosa kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, serta mampu memberikan treatment atau perbaikan dari diagnosa tersebut, serta yang lainnya adalah mampu memberikan pelayanan di bidang konseling yang tepat untuk peserta yang mengalami kesulitan belajar. Diharapkan mahasiswa dapat menguasai dari konsep-konsep dan teori-teori ini serta mampu mengaplikasikannya dan mendukung dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Terima kasih atas kerjasama semuanya, semoga memberikan kebermanfaatan untuk semuanya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini berakhir untuk praktek dan mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 diagnosis kesulitan belajar melakukan praktek di SD 03 Pakalabuah. SDN 03 Pakalabuah terletak pada Jalan Kurai, Parit Antang, Kecamatan Aur Biru Botigo Baleh, Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah SDN 03 Pakalabuah, yakni Ibu Desi, yang merangkap sebagai wali kelas 3A. Pada langkah 1, diawali dengan pengambilan ledger nilai siswa. Dari ledger nilai yang kami dapat, terlihat ada 5 siswa yang mengalami diagnosis kesulitan belajar. Pada langkah 2, kami melakukan asesmen pada siswa, yang berupa ITP, AUM Umum, AUM PTSDL, FKPMP, dan Sosiometri, yang mana untuk melihat bagaimana cara anak kelas 3A bersosialisasi. Dari hasil asesmen yang kami lakukan, dapat dilihat adanya kesulitan belajar pada siswa. Di antaranya, kesulitan dalam membaca, memahami teks panjang, matematika dasar, dan susah menentukan simbol-simbol pada matematika. Dari hasil sosiometri, teman yang disukai saat bermain, terlihat bahwa siswa nomor 1 menjadi bintang di kelas, karena paling banyak dipilih oleh teman-temannya. Dan juga terdapat beberapa kelompok kecil, dan ada juga beberapa yang terisolir. Secara keseluruhan, hubungan sosial di kelas 3A cukup baik, meski masih perlu dorongan agar semua siswa bisa lebih aktif berinteraksi dan merasa diterima dalam kelompok bermain. Dari hasil observasi dan wawancara guru dan siswa, dapat disimpulkan bahwasanya siswa tersebut memang benar adanya mengalami masalah dalam belajar. Faktornya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Kelima siswa yang kami wawancarai juga mengatakan bahwa mereka memang dalam masa kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, kami akan menyampaikan program bantuan untuk peserta didik bernama Ashifa Humaira Fitri. Berdasarkan hasil analisis, Ashifa mengalami kesulitan yaitu berkaitan dengan pemahaman konsep gerak, dasar penguasaan teknik, serta kepercayaan diri dalam praktik seni. Program bantuan yang dirancang untuk Ashifa yaitu kegiatan remedial learning berupa latihan gerak dan pendalaman materi, serta layanan konseling pribadi untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Program ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 2 sampai pukul 3.
Selanjutnya, Keisha Ramadhani mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran seni tari dan rekabam. Keisha kurang aktif dalam kegiatan kelompok dan masih perlu meningkatkan kedisiplinan belajar. Untuk itu, kami merancang program bantuan berupa kegiatan remedial berbasis praktik serta pengarahan kedisiplinan. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 1 sampai pukul 2. Berikutnya adalah Al-Fatah Basit Vanhen atau yang biasa dipanggil IBAS. IBAS memiliki nilai rendah pada mata pelajaran PAI, PKN, Seni Tari, dan PKBAM. Hasil observasi menunjukkan bahwa IBAS sering kehilangan fokus saat belajar dan kurang memahami konsep moral serta keterampilan seni. Oleh karena itu, program bantuan yang diberikan meliputi kegiatan remedial dan layanan konseling akademik untuk meningkatkan konsentrasi serta pemahaman konsep. Kegiatan ini dijadwalkan pada hari Selasa dan Jumat pukul 13.00 sampai 14.00. Selanjutnya, Saifana Mardiah menunjukkan kesulitan belajar pada mata pelajaran seni tari. Dia cenderung kurang percaya diri dan belum menguasai gerakan tari dengan baik. Untuk mengatasinya, kami merancang program bantuan berupa bimbingan praktik tambahan dan dukungan motivasi dari guru seni. Kegiatan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 1 sampai pukul 2 siang. Terakhir ada Saifana. Kita belajar pada mata pelajaran seni tari dan PKBAM, yang mana Keisha kurang aktif dalam kegiatan kelompok dan masih perlu meningkatkan kedisiplinan belajar. Untuk itu, kami merancang program bantuan berupa kegiatan remedial berbasis praktis serta pengarahan kedisiplinan melalui pendampingan guru BK. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 1 sampai dengan 2. Lagi 10, 10. 30 dikurang 10 berapa? 20. Nah, bikin 20. Belum sampai 0 kan? Lagi, kurang 10 lagi. Nah, bikin lagi. Sama dengan 4, bikin. Sama dengan sini. Ya, sama dengan 4. Indonesia. Indonesianya mana? Kawan seiring, bikin judulnya di tengah ini. Di sini kawan seiring. Bikin nomor 1 di sini. Mana yang lebih kalian sukai, bermain bersama teman atau bermain sendiri? Cara mudahnya, misalnya di sini ada lingkaran. Dalam satu kotak ini ada berapa lingkaran? 5 ini? Ditambahin 5 tambah 5 berapa? Tambah 5? 15. Nah, jadi 3 kali 5? 10 kali 5 berapa? Tahu? Enggak. Caranya sama kayak tadi, misalnya dalam lingkaran, misalnya ada 5 kotak.
Dalam satu kotak ada 10 lingkaran. Coba dek lanjutin bikin lingkarannya 10. Ini lagi. Ini. Satu kotak isinya berapa? 10 tambah 10? Tambah 10? Tambah 10? Apa? Jadi hasilnya? Bikin di sini. Udah ngerti ya, Dek? Jadi cara pembagian itu dikurangi, misalnya 12 dibagi 3. Mana jadi adik 12? Nanti kakak 1, 10 dibagi 3. Caranya tuh dikurangi 12, kan ini 12 kan? Dikurang 3. Nah, berapa? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini 9. 9. Setelah dapat 9 dikurang lagi 3. Mana 9 tadi? Ini Kurang 3. kurang 3. Ya, hitung. 6. Letakkan di sini 6. Nampak kan? 6 dikurang 3. 6 dikurang 3. 3. 3 dikurang 3. 0. Jadi pembagian tuh berapa, misalnya berapa 12 nih sampai dia 0. Berapa kali langkahnya? Tadi 12 kurang 3 ada 1. 9 kurang 3 dapat 1 lagi, ada 2. 6 kurang 3 dapat 1 lagi, 3. Betul kan? 3 kurang 3 dapat 1 lagi, 4 jadi 1, 2, 3, 4. Makanya hasilnya kalau 12 bagi 3 sama dengan 4. Lagi 8 dikurang bagi 4. 8 dibagi 4. 8, jadi kita 8. 8 dibagi 4. 1 bagi 4 lagi. Habis berapa tuh? 2. Nah, pintar. Berarti 2. Berarti gimana cara kita bagi? Dikurangin. Betul. Jadi 12 bagi 3, 4. Nah, 15 bagi 5. Bagi 5. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 15 bagi 5. 20 dikurang 5. 15. 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Jadi 20 dibagi 5, 4. dengan 4. Dah selesai. Dah paham? Dah. Dadah, gitu dadah. Dia sering mengajak bermain dan cerita 20 hari Mimi terperangkap masuk
Jarakkan toto dengan pada masa yang memiliki pada tersebut. Dan kami Tanda koma saat tidak. Kalau tanda koma itu berhenti sejenak, ya. Kalau tanda titik berhenti. Kalau tanda seru seru itu tanda peringatan atau ini jelaskan tanda seru. Kalau tanda tanya untuk apa? Kalau tanda koma tadi apa? Berhenti sejenak. Tanda titik. Tanda seru. Baca ini. Rara selalu bangun pada pukul 05:06. Rara langsung membersihkan tempat tidurnya. Setelah itu, Rara beribadah. Selesai beribadah, Rara membantu ibu. Apa aja nama yang ada di sini? Rara, ibu, ayah, Dio. Ada di sini tuh kelinci. Kelinci itu apa? Binatang kecil. Ya, binatang kecil. Lucu atau enggak? Iya. Jadi kelinci itu adalah binatang kecil yang menggemaskan. Nah, caranya kayak gini. Kalau kelinci, kita tahu kalau kelinci itu binatang menggemaskan. Warnanya putih, giginya lucu ke depan. Nah, jadi dirangkainya kayak gini. Makanya bisa kayak gini jadi puisi. Jadi kelinci adalah binatang kecil yang menggemaskan. Semua orang suka padanya. Giginya yang lucu, bulunya yang halus, dan suka melompat. Ingin sekali kupelihara kelinci dan memeluknya setiap hari. Bill bermain HP. Setelah bermain, mereka makan bekal yang dibawa dari rumah. Zafran sangat senang karena bisa bermain dengan adiknya di taman kota. Nah, Zafran kan nggak baca tadi. Nah, sekarang kita belajar huruf kapital. Kita tahu huruf kapital? Enggak. Huruf kapital itu huruf besar. Misalnya huruf besar di nama orang, di nama tempat, di nama kota. Jadi di sini kakak ada apa namanya soal, nanti adek tulis ke huruf kapitalnya. Oke? Pakai penamu. Ada baca. Ya tiru ini, tapi ini kan masih salah. Jadi ada salin ke yang benarnya. Nah, jadi ini kan kecil, ini besar, berarti ini diganti jadi besar karena Nggak besar. nah ini kan ada ganti jadi besar karena awal kalimat. Nah, Senin besar karena nama hari. Nah, ini kecil apa besar? Besar. Besar karena awal kalimat. Terus Bukit Tingginya besar karena nama apa? Bukit Tinggi ini nama apa? Nama kota. Ya.
Ini besar karena awal kalimat, terus S-nya besar karena apa? Siti ini? Ya. Nah, coba Ibas coba yang ini. Bikin yang kayak kakak bikin ini. 55 di bawah. Bikin rumahnya dibagi 5. Jadi 5 dibagi dari sini. 5 dibagi 5. 1. Kan 5 kali bilang 5-nya. Kan ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi. Habis? Berarti berapa kali kita coret? Berarti 5 bagi 5, 1. Baru yang di atas ini dikali ke 5. Jadi 1 kali 5. Bikin di bawah sini 5. Kurang. Nih, 5 kurang 5. 0. 5 dikurang nggak ada. 5. Jadi 5 bagi 5. 1 sini. 1 kali 5. Di sini 5. Kurang lagi. 0-nya turun. 5 kurang 5. 0. Habis. Jadi hasilnya sini bikin 11. Coba lagi. 72 dibagi 6. Ya, 72 dibagi 6. Baru bikin kayak gini di bawah sini. 72 bikin rumahnya bagi 6. 7 dibagi 6. 7. Berapa kali bilang angka 6-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1. Bikin sini 1. 1 dikali 6. Bikin sini 6 di bawahnya. Dikurang. 7 dikurang 6. Bikin 1. Sini bawah kan 7 dikurang 6 1. Ini 2 dikurang nggak ada jadi 2. 12 dibagi 6. Ini 12 hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coret. Berapa kali dicoret? Berarti 2. 2 dikali 6. Apa tadi? 2 dikali 6. Berarti 6-nya 2 kali. 2 dikali 6. Berarti 6-nya 2 kali. 1, 6. Tambah 6 lagi. Ini tangan ke 6. Berapa? 12. Nah, bikin sini 12. Iya. Kurang. Coba dikurang. Berapa hasilnya? 1 dikurang 1. 2 dikurang 2. Habis. Berapa hasilnya? Ini. Sini jawabnya sama dengan 12. Bisa sendiri? Belum. Coba lagi ya. Berapa lagi yang belum ya? 42 dibagi 3. Ini aja sampai 42 dibagi 3 sama dengan, bikin dalam rumahnya ya, di bawahnya sini 42 rumahnya bagi 3.
Jadi 4 dibagi 4 bagi 3. Ini 4 bagi 3. Tuh, bikin 1 di atas. Baru 1 dikali 1 kali 3 berapa? Ini bikin. Baru dikurang. Jadi 4 dikurang 3 1, bikin 1 sini. 2 dikurang ada. Nah, 12 dibagi 3. Coba bikin kayak gini. Bikin dulu 12, coba. Nah, dibagi 3, coba. 1, 2, 3, coret. Coret. Sampai 3, Dek. Kan bagi 3. Jadi 1, 2, 3, coret lagi. Tahu kata sinonim itu apa? Sinonim itu persamaan kata. Jelas? Apa tadi sinonim? Persamaan kata. Apa tadi sinonim? Persamaan kata. Nah, kalau misalnya kakak kasih sinonimnya senang apa? Dede. Wah, itu antonim tuh. Nih, bikin belakangnya dulu ya. Sinonim. Ini lah sinonim. Sinonim kan? Sinotis sama senang berarti kan? Coba garisin dulu. Tahu nggak kenapa jadi senang persamaannya? Ya, kalau bahagia nih otomatis kita ceria kan? Bahagia nih bisa juga dia ceria, senang. Intinya dia tuh banyak kata tapi satu artinya. Nanti apa? Coba yang ini sedih, pasangannya apa? Kenapa bisa murung? Karena sinonim itu tadi, persamaan kata tadi. Dia katanya banyak tapi artinya sama. Jelas? Kalau jelas kakak tanya yang antonim. Kalau antonim apa? Kalau ini tadi persamaan. Kalau antonim ini lawan kata. Tulis dulu bawahnya sini, lawan kata. Nah, jadi antonim itu apa? Lawan kata. Misalnya terang, jadi lawan katanya apa? Gelap. Nah, udah lanjutin lah. Ya. Terus kalau jahat lawan katanya? Jahat. Saya pernah nih jahat ke orang. Terus kebalikan dari jahat itu apa? Itu ya. Jadi antonim itu kebalikan. Ya benar. Pendek. Pendek. Ya. Sedih. Sedih sama apa?
Luas. Nah, ini kemarin kan nggak tahu luas itu apa kan? Tahu nggak luas kayak mana? Luas itu apa coba? Nggak tahu kan? Kalau ini apa namanya? Sudut, ya kan? Ini sudut. Ini misalnya persegi kan? Persegi apa namanya? Kalau kayak gini? Panjang. Persegi panjang. Dalam persegi panjang pasti ada sudut. Nih pasti ada sudut. Nih sudutnya berarti ada berapa? Ada 4. Nah kalau yang di sini namanya, nih dia kan gini. Nih kalau di sini namanya apa? Yang paling panjang apa namanya? Lebar. Lebar. Jadi kalau yang panjang namanya apa? Lebar. Lebar. Kalau yang tinggi disebut? Kalau yang ini apa? Yang melintangnya apa namanya? Udah kakak sebut tadi. Lebar ini tadi. Tinggi. Nih, tinggi. Ini sama juga dia. Tinggi. Jadi ada sudut, lebar, tinggi. Nah, luas itu tadi ini. Ya, dalamnya. Ini kayak kasur nih. Segi panjang kan? Itu ada sudut. Ini ada tinggi. Yang di bawah Lebar. lebar. Dan tengah-tengahnya disebut luas. Bisa juga kolom nanti kalau kamu SMP. Volume. Jadi apa luas itu tadi? Luas itu juga bisa dibikin lebar. Ya, jadi antonim luas bisa tinggi juga. Nah, kalau letaknya kolom baru di tengah-tengah ini. Nah. Nah, benar. Kalau sempit berarti dia apa? Sempit apa? Ruang yang kecil. Itu sempit. Amat. Baby. Ya benar. Sempit. Angke. Angke. Bye. Tua. Mampus. Laki-laki. Tua. Sunyi. Tahu sunyi? Tahu kan? Sunyi itu berarti tidak ada suara. Ya benar. Pelan. Ini pelan. Kok cepat? Keturunnya? Oh ini pelan ya. Ini pelan. Bikin jadwal harian Ibas ya. Bangun pagi itu Ibas jam berapa biasanya? Jam 6. Ibas sholat. Berarti Ibas bangun jam 6. Ini hari Senin ya, jam 6.
mandi. Terus berangkat sekolahnya jam berapa? Jam 7 berangkat sekolah. Pulang sekolah jam berapa? Pulangnya jam 1. Terus habis pulang itu Ibas istirahat dulu jam 1 sampai jam 3. Ibas ada ngaji jam berapa? Oh, habis pulang sekolah langsung ngaji. Ya, berarti pulang sekolah ngaji. Terus pulang ngaji itu Ibas istirahat, main dulu kan. Nanti habis main itu Ibas jam 4 sore Ibas belajar lagi. Ya, Ibas nanti besoknya sekolah itu dapat pelajarannya. Kalau hari Selasa Ibas pelajarannya apa? MTK. Gak ingat. Jadi nanti ini Ibas kan kakak bikin kita jadwal Ibas sehari-hari. Nanti Ibas tempel di kamar ya. Nanti kakak bikin yang bagus-bagus kan. Kita tempel di kamar. Terus Ibas ikuti nanti kalau jam 6 tuh bangun. Jam 7 tuh Ibas udah berangkat sekolah. Oke. Menurut bahasa, puasa artinya menahan, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Coba Bapak ulang lagi. Menurut bahasa, puasa artinya menahan. Menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja, Babas? Menahan puasa. Menahan dari makan, minum, berkata kasar, ya muntah dengan sengaja, terus coba ulang dari awal tadi, hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, terus muntah dengan sengaja, berkata kotor. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam Dari syarat wajib puasa adalah 1. Balik, 2. Islam, 3. Berakal, dan 4. Mampu. Coba Bapak. Nah, sekarang kita belajar kelipatan. Misalnya kelipatan 2. Coba adik bikin selanjutnya kelipatan 2 setelah 2 ini berapa? Adik ngerti? Ya, coba bikin sini. Selanjutnya terus. Nah, adik tahu kan caranya, misalnya kelipatan 2 berarti 2 ditambah berapa? Ditambah 2. Terus ini ditambah 2. Ini ditambah 2. Sekarang kita coba kelipatan 5. Coba. Nah, lagi terus. Bikin koma.
Ya, ini kenapa bisa dapat 10? Karena apa? Nah, 5. Ini tambah 5 ini? Tambah 5. Ini? Ini? Tambah 5. Dah. Kita sekarang coba kelipatan 10. Dibagi 2. 1, 2, 3, 4. Berarti buat gimana caranya? 8 dikurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Gimana? Di sini habis. Udah. Berarti 8 dibagi 2 2, 3, 4. 4. Kalian lagi 3 dikali 5. 3 dikali 5. Gimana cara mencarinya? 3 kali 5 nya. 1, 2. Berarti ditambahkan kan? Kalian berarti dikali terus sampai ininya selesai. Coba 4 kali 6. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 16 tambah 4. 17, 18, 19, 20, 20 tambah 4. 4, 4 kali 6 adalah 4. dah. Pengurangan. Cara mengurang dikurang ke bawah. Ini contohnya 143 dikurang 54. Berapa? Bagaimana caranya? 3 dikurang 4, 1. Tidak bisa. 3 dikurang 4 tidak bisa dikurang langsung. Harus dipinjam ke 4. Jadi 13. 13 dikurang 4. 13 dikurang 4, 13 dikurang 4, Berapa? 9. 9. Berarti di sini tulisnya apa? 9. 9. Kan tadi ini udah dipinjam. Dicoret ini tanda ada dipinjam, tinggal 3 berarti. Nah, 3 dikurang 5 3 dikurang 5 nggak bisa. nggak bisa. Harus dipinjam 1. 13 kurang 5 13 kurang 7. 13 kurang 5. Mana jarinya? Nanti salah. Nah, kurang 5. Menghadap ke kiri dalam tari menunjukkan A. Arah hadap penari, B. Waktu tarian dimulai, C. Kostum penari, D. Jumlah penari. A. Unsur utama tari panen salah satunya adalah apa? Gerak. Apa lagi? Gerak utama gerak irama ruang waktu tenaga. Betul. Medial PKN. Nah, aturan dibuat agar A. Orang bingung, B. Kehidupan lebih tertib, C. Lingkungan berantakan, D. Banyak perkelahian. B. Kehidupan lebih tertib. Kalau aturan tuh kalau dilanggar kita dapat hukuman enggak? Dapat. Jadi kalau ada aturan kita harus mematuhi. Ya. 4. Jika aturan tidak dipatuhi maka akan terjadi apa terjadi kalau aturan tidak terpenuhi? Keributan. Apa lagi? Kekacauan. Kalau aturan itu tidak diikuti kita tuh akan dapat kekacauan, keributan, nggak nyaman, perkelahian. Coba sebutkan lagi. Kekacauan, berkelahi, buat keributan, Tidak nyaman. Penilaian
bagus sekali program dari UIN itu. Karena ibu sebagai wali kelas merasa terbantu sekali. Karena di antara murid yang banyak ini dengan adanya kekurangan dari setiap murid itu, dengan adanya adik dari UIN ini praktik kelas 3A, jadi kesulitan belajar menghadapi anak kelas 3A itu ada sangat banyak sekali terbantu. Menurut Ibu, apakah kegiatan kami memberikan manfaat, terutama untuk 5 anak yang kami bantu? Dan jika iya, apa yang dilihat dari pembantu? Ya sangat terbantu sekali lah Bu dengan adanya kegiatan menjaga keterlambatan anak-anak belajar. Sayangnya hanya 5, padahal juga pelajar lainnya juga ada yang lain. Cuma di antara 28 itu yang ada apa istilahnya yang lebihnya itu agak berat lah istilahnya untuk belajarnya. Hal itu dapat juga melihat dari awal masuk di kelas 3 itu sudah mulai 1 bulan itu kita bisa mendeteksikan anak-anak apa. Setelah adanya dan memberikan bimbingan belajar untuk mereka dalam perlambatan bahasa, memahami soal, juga matematika itu juga masuk. Jadi dengan adanya itu anak itu mulai paling tidak ada terbantu. Ada kalau dilihat dari persennya udah mulai 25% terbantu. Tidak waktu yang sedikit mungkin ya baru boleh 25%. Tapi kalau dibimbing terus mungkin bisa nampak hasil. Bagaimana Ibu menilai Kalau dari segi sifatnya alhamdulillah lakunya semuanya. Karakter seorang mahasiswa dari UIN itu ada. Tidak lagi melihat lagi anak itu merasa dekat dengan anak itu. Berarti jalinan kita itu kan sebentar dia tanya Bu, tidak ada lagi kakak-kakak yang UIN itu datang Bu. Tidak, kalau ada kabar nanti baru. Padahal dibimbing ya. Besok awak lah Ibu, besok awak lah Ibu ada dapat. Sekarang besok awak lah Ibu ada apa nanti itu diganti. Untuk gantian dengan kawan. Itu biarnya dengan anak itu rasa dekat itu. Kalau tidak ada rasa dekat, apapun yang ada waktu itu kan pada mereka sulit. Memang menjadi orang tua kedua bagi anak itu. Assalamualaikum Mas Siva. Waalaikumsalam Kak. Nah, jadi kemarin kan kita udah belajar, kakak udah bantu Siva belajar. Jadi apa perasaan Siva setelah kakak mengajarkan Siva? Senang. Kemarin kan kita udah belajar pembagian. Nah, setelah kakak ajarkan kan Siva mengerti, dah kakak nilai ada 100 nilainya. Terus pas kakak udah nggak ada, Ibu Desi ngasih soal yang sama, Siva bisa jawabnya? Bisa. Betul semuanya? Betul. Besok kalau ujian ada soal yang sama, Siva bisa jawab? Bisa. Insya Allah Siva bisa jawab soalnya. Ada nggak Siva merasa kakak tuh jahat mengajarkan Siva? Enggak. Kakak baik ngajarin Siva? Ya. Terus kak mau tanya, Siva, kalau kakak udah selesai ngajar di sini, Siva masih mau belajar terus kan? Masih. Kakak doakan semoga Siva sukses, nilai ujiannya dapat yang bagus. Nah, Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Ya, ini karena orang tuanya Siva tidak di rumah, jadi Revi mau nanya sama Nek saja. Jadi Revi udah mengajarkan Siva selama kurang lebih 4 kali dalam remedial, itu mengajar matematika, PKN, IPA dan bahasa Indonesia. Nah, menurut Nenek apa cara Revi mengajarkan Siva ini dapat membuat Siva lebih memahami materi, Nek? Ya. Jadi Nek, Revi mau tanya tentang proses Siva ini, apakah dia tuh di rumah dia ada belajar, Nek? Ada. Biasanya dia tuh gimana belajarnya, Nek? Belajar sama bunda-bunda. Belajar sama bunda-bunda. Tuh, Nenek ada nggak perkembangan Siva? Misalnya ada dia kesulitan belajar, terus setelah Revi ajarkan ada nggak perubahan, Nenek? Ada. Ada. Nah,
Semoga Syifa dia bisa ya Nek ya, sukses gitu ya Nek ya. Makasih Nek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut Bunda, setelah Yola melakukan kegiatan diagnosis kesulitan belajar pada Babas, bagaimana proses perkembangan Babas selama ini? Selama Yola ngajarin Babas ke rumah Bunda di sini kan, alhamdulillah Babas lumayan ngerti dengan caranya Yola ngajarin Babas. Dan itu sih untuk saat ini kan sebenarnya kan si Babas mau ujian, mudah-mudahan nilainya bagus. Tapi alhamdulillah Babas sangat memahami apa yang Yola ngasih pelajaran ke Babas. Baik. Terima kasih Bunda atas responnya. Berarti perkembangan Babas dari sebelumnya ada perubahan ya Bunda? Ada perubahan. Baik, terima kasih Bunda atas responnya. Ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Di sini Titin mau apa Teh? Mau wawancara kayak hasil testimoni yang gitu Teh. Kan selama belajar di rumah sama di sekolah sama IPAS. Terus mau nanya ke Ante itu bagaimana perasaan Ante ketika IPAS itu mendapatkan layanan dari Titin? Senang sekali Kenapa bisa senang? bisa membantu. Terus bagi menurut Ante itu bagian mana yang paling membantu dari kegiatan ini? Ya, biar dia lebih ngerti lah pelajaran dia sendiri, lebih rajin, lebih mau datengin sama kakaknya kan. Iya. Oh ya, udah pun ilmu lah. Sesuatu yang baru kan buat IPAS. Iya sih. Ya, biasanya sekolah, kelas aja kan. Terus Ante lihat apakah IPAS tuh nyaman nggak sama Titin? Nyaman, kakaknya baru ngerti. Terus apa harapan Ante terhadap perkembangan IPAS yang belajar sama Titin? Ngerti dia dengan matematika. Oh itu mau Ante. Iya, pembagian perkalian yang kakak kasih lah. Iya. Terus bagaimana menurut Ante sikap Titin selama ini? Bagus, baik, rukun, sama. Alhamdulillah. Jadi menurut Ante bagaimana dengan layanan kami ini? Apakah menurut Ante harus diteruskan atau Teruskan. Tadi nanti kan mandi, lama dia di situ kan. Yang malu nggak Malu. mau main HP dulu. Jadi suruh sama Abangnya masuk kan, terserah deh. Orang yang ada lagi mandi, terserah mau suruh masuk apa ruangan kayak gitu. Kayak akan di ruangan kamu langsung disuruh ke kamar. Nggak usah di lantai aja gitu. Iya bagus. Gimana caranya ngajak adik keluar nih Mi? Mami mandi. Biar aja nanti maminya udah siap baru disuruh keluar mandi ya kata gitu. Terus menurut Ante ada perkembangan nggak IPAS setelah yang Titin ajarkan itu? Ada nggak perkembangan? Ada. Bagian apa dia tadi? Jadi dia lebih inilah. Biasanya kan nggak ada yang datang-datang kayak gini ya. Senang dia. Cuma malunya ini yang ada gitu. Malu dia. Padahal pas kakak tadi nge-WA ada dikasih tahu langsung sama papinya. Apa kata Mundur? Langsung share kan tadi nanti kan di sekolah. Langsung kirim aja WA tadi ke dia papinya kan kasih tahu dia lah. Dia mau apa? Iya nggak tahu. Ada lagi. Boleh aja. Jadi sekian Teh. Terima kasih udah nerima Titin untuk mengajar IPAS. Ya kalau bisa continue kakak. Iya Teh. Besok mau juga ke sini main-main. Sini lagi gini. Kayaknya ada lagi Teh, tapi mungkin apa gitu. Bisa. Kalau ngajar tuh bisa juga Teh kalau sebelum libur ini. Tapi kan mau libur lagi. Minggu depan tuh terakhir. Iya. Mau sama lagi Teh. Kalau udah di sini lagi besok. Iya. Continue ya kak. Iya. Kasihan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya Ifatul Khairi dari mahasiswi UIN yang membantu kegiatan belajar Keisha di sekolah. Sekarang Iva mau mewawancara Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Pertanyaannya bagaimana kesan Ibu terhadap kegiatan pendamping kesulitan belajar yang Iva berikan kepada Keisha? Kesan saya sangat baik. Kegiatan pendamping ini membantu Keisha lebih fokus dan
motivasi ketika belajar. Saya melihat cara pendamping juga sabar dan jelas, dan membuat Kesha nyaman sehingga proses pelajaran lebih mudah diikuti. Lalu bagaimana perasaan Ibu terhadap kegiatan bimbingan belajar ini? Saya sangat terbantu dan adanya layan ini. Kesha jadi mendapatkan perhatian belajar yang lebih terarah, dan saya sebagai orang tua merasa tenang karena ada pihak yang mendampingi perkembangan belajar dengan baik. Apakah ada perkembangan yang Ibu lihat dari Kesha, Bu? Ya, saya melihat perubahannya. Kesha menjadi lebih rajin mengerjakan tugas, lebih percaya diri, dan memahami materi yang sebelumnya terasa sulit. Menurut Ibu, apa yang paling membantu dari kegiatan kami ini, Bu? Yang paling membantu adalah cara penyampaian materi yang sabar dan mudah dipahami, serta pendekatan dan membuat Kesha merasa nyaman sehingga tidak takut bertanya. Adakah saran dari Ibu terhadap layanan ini ke depannya gimana, Bu? Saya berharap kegiatan pendamping bisa dilakukan lebih rutin dan memungkinkan ditambah dengan laporan perkembangan belajar secara berkala agar orang tua bisa memantau dengan jelas. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Semoga Kesha kedepannya bisa lebih sukses lagi. Jadi Kesha, kakak kesini mau minta testimoni Kesha terhadap bimbingan belajar yang kakak kasih sebelum-sebelumnya. Apakah Kesha bersedia mau menjawab pertanyaan kakak? Bagaimana perasaan Kesha setelah kakak berikan bimbingan belajar? Senang. Kalau kakak datang ke sekolah lagi yang kedua kalinya, apakah Kesha masih mau belajar sama kakak? Mau. Apakah pada saat menjelaskan materi Kesha paham apa yang kakak jelaskan? Paham. Kemarin tuh kan kakak udah ngajarin Kesha. Pada saat ada latihan dari sekolah, apakah Kesha bisa menjawab soalnya? Bisa. Terima kasih kakak ucapkan kepada Kesha yang telah membantu kakak dalam menyelesaikan tugas praktek akhir kakak ini. Kakak berharap Kesha kedepannya lebih rajin dan semoga Kesha sukses kedepannya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 diagnosis kesulitan belajar mengucapkan terima kasih kepada penonton kami, dan kami berterima kasih kepada SDN 03 Pakanlabuh, terutama kepada wali kelas Ibu Desi dan anak kelas 3A. Dan kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Alfi Rahmi MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.